Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari kitab Sahih Muslim. Tentunya ini merupakan anugerah dari Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya yang mampu menyisihkan dari sebagian waktunya untuk ilmu agama di tengah-tengah kesibukannya terhadap dunia, dan di saat mayoritas manusia berpaling dari agama Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, bahwa tidak ada di antara kita yang tidak butuh kepada ilmu agama. Apabila mereka para nabi yang setiap hari turun kepada mereka wahyu dari Allah masih tetap berdoa, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas tentang doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, aku sangat membutuhkannya. Dan ilmu adalah sebaik-baik kebaikan, karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan fakihkan dia tentang ilmu agama ini. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada penjelasan hadis kedua dari kitab Sahih Muslim, masih pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil syarat yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah mengilmui makna la ilaha illallah. Yang kedua, yakin akan makna tersebut yang menafikan asyak, keraguan. Kemudian asyartu tsalits, kata penulis, syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabulu limaqtadathu hadhihi al-kalimah biqalbihi wa lisanihi al-munafi lirrad. Hendaknya dia menerima kandungan la ilaha illallah ini. Dia terima dengan hatinya dan lisannya, yang menafikan penolakan. Artinya tidak sekedar dia memahami maknanya, meyakini maknanya, tetapi tidak menjalankan konsekuensinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, yakin akan maknanya, tetapi konsekuensinya tidak ia jalankan. Dia masih tetap menyembah selain Allah Jalla wa Ala. Maka pengucapan dia terhadap la ilaha illallah belum sah, karena dia belum memenuhi salah satu dari syarat la ilaha illallah. Syarat ini Allah terangkan di dalam surat As-Saffat. Nah, boleh habis baterai ya. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala terangkan syarat ini di dalam sebuah surat di dalam Al-Qur'an, Saffat ayat 35 dan 36. Allah berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, serta kaum musyrikin di masa Nabi, tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong menolaknya. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka berkata,
apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya dikarenakan seorang yang ahli syair lagi gila? Yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menerangkan bahawa orang-orang jahiliyah mereka memahami makna la ilaha illallah. Memahami makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka tidak mau tunduk kepada la ilaha illallah tatkala mereka tahu kandungan la ilaha illallah, yang mana konsekuensi dari mengucapkannya harus meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menolaknya. Syarat ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 79 dan Imam Muslim pada nomor 2282 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mathalu fadzalika." Di sini beliau sebutkan sepotong hadisnya, tidak lengkap. Saya sebutkan secara lengkap. "Innama mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal 'ushbal katsir وكانت منها أجادب لا تنبت أمسكت الماء ولا تنبت كلاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء فذا." Setelah itu baru beliau sebutkan hadis tersebut. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Sesungguhnya perumpamaan ilmu hidayah yang aku bawa itu laksana air hujan yang turun ke permukaan bumi. Maka model tanah yang menerima hujan yang turun ke permukaannya ada 3 macam. Yang pertama Nabi sebutkan thayyibah, tanah yang bagus. Qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Dia mampu menyerap air hujan yang turun tersebut, lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, bermanfaat untuk dirinya dan mampu memberikan manfaat air hujan tersebut kepada selain dirinya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah model tanah ajadib. Dia tidak mampu menyerap air hujan yang turun tersebut, yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi dia mampu menampung air hujan tersebut, sehingga air hujan yang turun tersebut tertampung dan tertahan di atasnya, sehingga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat air hujan tersebut kepada manusia karena tanah tersebut yang telah menampung air hujan itu. Manusia datang menimba air hujan yang ditampung oleh tanah tersebut untuk minuman mereka, menyirami tanaman mereka, dan untuk memberi minum kepada hewan ternak mereka. Ini model tanah yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, "Innama hiya qi'an." Model padang tandus. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia tidak menyerap air hujan yang turun tersebut dan tidak pula dia tampung sehingga tergenang di atasnya, tetapi air hujan yang turun berlalu begitu saja. Kalau kata orang tua, itamang belahunan itubit belahwi mutiak nani tu mepiu ya uleji. Itubit belah itamang belahwi itubit belahunan, itamang belahunan itubit belahwi. Ana itu mepiu. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini model tanah yang ketiga. Kemudian setelah itu Nabi menyatakan fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang-orang manusia terhadap ilmu yang aku bawa. Model tanah yang pertama tadi itu seperti man faqaha fi dinillah. Seperti orang yang mampu memahami agama Allah. Dia mempelajarinya, memahaminya dan mampu menyampaikannya. Maka ini seperti model tanah yang pertama tadi.
Sedangkan model tanah yang kedua tadi itu seperti orang nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm, adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ilmu petunjuk yang aku bawa tersebut. Model manusia yang seperti ini kata para ulama ada dua. Yang pertama, dia mampu mengambil manfaat untuk dirinya sekalipun hal tersebut belum mampu dia sampaikan kepada orang lain. Atau dia mengambil hidayah yang datang dari Nabi berupa Al-Quran dan hadis, dia menyampaikan kepada orang lain sekalipun dia belum mampu memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena bisa jadi orang yang menerima ayat dan hadis tersebut darinya itu lebih memahami daripada dirinya sendiri. Karena Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu faballaghahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Ahmad, Hakim dan yang lain-lainnya dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan semoga Allah mengelokkan urusan wajah seorang yang mendengar hadisku, kemudian dia menghafalnya, lantas ia menyampaikannya. Terkadang seorang itu menyampaikan sebuah hadis kepada orang yang lebih paham darinya, dan terkadang seorang itu membawa sebuah ayat atau hadis dalam keadaan dia sendiri tidak memahami artinya, maksudnya, tetapi kedua-duanya masih didoakan oleh Nabi SAW dengan kebaikan. Ini seperti model tanah yang kedua tadi, dua macam manusia tadi. Air hujan yang turun, dia tidak mampu menyerapnya, yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tetapi dia cuma mampu menampung sehingga air hujan tersebut tergenang. Manusia pun bisa mengambil manfaat air hujan tersebut melalui dia, di mana mereka datang menimba air hujan yang tergenang di atas tanah tersebut untuk minuman mereka, hewan ternak mereka, dan untuk menyirami tanaman-tanaman mereka. Sedangkan model tanah yang ketiga kata Nabi, innama hiya qi'an, seperti padang tandus. La tumbitu kalaan wa la tumsiku ma'an. Air hujan yang turun berlalu begitu saja, tidak dia serap dan tidak dia tampung. Itu seperti orang man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Seperti orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap hidayah yang aku bawa, tidak mau tahu menau apa isi Al-Quran, apa isi hadis tentang halal dan haram, apalagi masuk syubhat dari syaitan. Baik le tak tamurno, karena mila tak tamurno le tak depa hana tak pubu lebih le desya, lebih gat hana le dah depa. Padahal dua boh desya kali lepak ka desya hana gemurno, desya melanggar law. Itulah syubhat syaitan ya. Yang terlalu serius belajarnya. Nanti kalau banyak tahu terus enggak banyak ngamalkan, banyak dosanya. Lebih baik dikit tahunya tapi kita amalkan. Masya Allah, dikit tahu tapi kita amalkan, sedangkan amalan sumbernya adalah ilmu. Padahal orang yang melanggar dan tidak belajar, dosanya dua kali lipat. Dosa melanggar dan dosa berpaling, tidak mau belajar agama Allah Jalla wa'ala. Dari tiga model tanah ini dan tiga manusia ini, mari kita bercermin kepada cermin pribadi, jangan ke cermin orang lain. Masing-masing kita punya cermin diri sendiri. Mari kita bercermin, kira-kira kita masuk ke model tanah yang mana. Kalau yang pertama tadi, alhamdulillah, semoga Allah istiqamahkan. Kalau sudah masuk kepada model tanah yang kedua, masih alhamdulillah. Tetapi kalau sudah ke model tanah yang ketiga, jangan alhamdulillah, tapi a'udzubillah. Hai bu sodo, pu alhamdulillah ngamu sodo, pu je dah pegat. Ui hai damang, unen hai damang. Demikianlah model manusia. Nah, syahid kepada syarat la ilaha illallah tadi, Nabi menyebutkan ada orang yang tidak mau menerima. Tidak mau menerima dengan hatinya atau lisannya atau perbuatannya. Itu semuanya sama. Dia tahu tapi enggak mau menerimanya. Tidak mau menjalankan kandungannya, konsekuensinya.
Dia mengaku Islam agama yang benar, tetapi tidak mau menjalankan konsekuensi Islam, yang diantaranya mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya dia harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Maka ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa syarat la ilaha illallah yang ketiga harus menerima kandungan la ilaha illallah, tidak boleh menolaknya. Yang telah kita ucapkan harus kita terima dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Asyartur rabi', syarat la ilaha illallah yang keempat, al-inqiyad wal istislamu lima dallat alaihi al-munafi litark. Tunduk dan berserah diri kepada kandungan la ilaha illallah dan konsekuensinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tunduk dan berserah diri kepada hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, yang itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena Islam itu sendiri secara etimologi dalam bahasa Arab bermakna al-inqiyad, menyerahkan diri, berserah diri. Oleh karena itu, orang ketika menyatakan dirinya Muslim, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan telah menundukkan dirinya kepada hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Jangan cuma numpang ke dalam Islam ini, tetapi Islam itu dipeluk, bukan dilewati dan dilalui. Orang yang memeluk sesuatu, tentunya dia akan memperhatikannya dan tidak akan melepaskannya, dan tidak mungkin risih dan membencinya. Dipeluk anaknya, mungkin enggak setelah dipeluk dia pukul dan dia benci anaknya sendiri. Maka hendaknya kita terhadap Islam juga demikian. Maka Islam diantara bahwa yang keempat adalah yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menundukkan wajahnya, dirinya kepada Allah, dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Di dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Hendaknya kalian berinabah kepada Rabb kalian. Inabah ini sering diartikan dengan tobat ke dalam bahasa Indonesia. Kata para ulama bahwa perbedaan inabah dengan tobat bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Setiap inabah udah pasti taubat, tetapi tidak setiap taubat udah pasti inabah. Artinya inabah ini lebih dalam makna. Taubat itu seorang beristighfar dan menyesali perbuatan dosa yang ia telah lakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ini taubat. Kalau inabah, dia meninggalkan dosa yang ia lakukan, menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, serta memperbanyak amal saleh yang wajib maupun yang sunnah ketika setelah melakukan dosa ataupun bukan. Ini namanya inabah, sehingga maknanya lebih dalam daripada makna taubah, kata ahli tafsir. Allah menyatakan inabahlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul 'adzab, sebelum azab itu datang kepada kalian, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan tertolong. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa di antara syarat taubat itu diterima oleh Allah, dia tidak bertobat ketika azab telah datang. Sebagaimana Fir'aun, dia sebelum mati tobat. Amantu billadzi amanat bihi bani Israil. Inni tubtul an, ya Allah, aku bertobat sekarang. Wa amantu billadzi amanat bihi bani Israil, dan aku mulai sekarang beriman kepada Allah, zat satu-satunya yang berhak diibadahi, yang telah diimani oleh Bani Israel selama ini. Maka Allah menyatakan, al-ana wa qad 'asaita min qabl, sekarang ketika kamu sudah berada di depan azab baru mau taubat.
sedangkan sebelumnya engkau telah bermaksiat. Di dalam surat Ghafir juga Allah menyatakan falamma ra'au ba'sana tadarra'u, ketika mereka sudah melihat azab kami di depan matanya baru tunduk, tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillah kalau kita bertobat dari riba ketika tsunami sudah di atas kepala. Na'udzubillah kalau kita bertobat dari maksiat-maksiat yang lainnya ketika gunung sudah diangkat oleh Allah di atas rumah kita. Ketika kita sudah mendengar pilot berteriak bahwa pesawat terbakar dan akan meledak, baru kita mau taubat. Sudah bukan saatnya lagi. Karena kata Imam As-Sa'di itu, taubat itu adalah panggilan al-ikhtiyari, panggilan hati karena cinta, takut dan karena mengagungkan Allah, bukan panggilan terpaksa. Adapun bertobat ketika azab telah datang itu terpaksa, kata para ulama. Karena kalau dia cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan mengagungkan Allah, sebelum azabnya datang dia akan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita kembali lagi kepada syarat yang keempat ini, bahwa dua ayat di atas menerangkan bahwa syarat Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah adalah harus tunduk dan berserah diri kepada hukum Allah. Jangan pernah kita menolaknya karena logika kita yang belum mampu memahaminya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din bil 'aql aw bil ra'i, lakana ma asfala min al-khuffaini aula bil mash." Kalaulah agama itu menggunakan logika pikiran, maka tentu yang di bagian bawah dari sepatu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Tapi rupanya enggak. Syariat mengusap sepatu bukan bagian bawah yang diusap, tapi malah bagian atas yang tidak kotor, yang tidak mengenai tanah. Padahal yang kotor, yang terkena tanah bagian bawah. Contoh lagi, ketika seorang batal wudunya karena keluar angin dari anusnya, maka dia pun kembali berwudu. Tempat yang keluar angin tersebut sedikit pun tidak dia cuci. Kenapa malah bagian-bagian yang tidak ada kaitan dengan angin itu yang malah ia cuci? Menunjukkan agama bukan dengan logika, melainkan menyerahkan diri, berserah diri dan tunduk kepadanya. Dan sebenarnya tidak ada hukum Allah yang tidak diterima oleh fitrah manusia. Karena Allah telah menyatakan fataran nasa 'alaiha. Hukum Allah ini sesuai dengan fitrah manusia. Hanya saja fitrah manusia yang telah rusak dan akal yang telah hancur, apalagi yang telah dihancurkan oleh filsafat, itulah yang tidak mampu menerima sebagian hukum Allah. Contohnya seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir dawaan." Hadis Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman kalian, celupkan lalat itu sampai ke dalam minuman kalian, kemudian kalian buang. Karena di salah satu sayap lalat itu ada racun, dan di sebagian yang di sebelahnya yang lainnya ada penawarnya. Enggak diterima oleh sebagian tokoh-tokoh muslim. Masa hadis ini ada dalam Sahih Bukhari? Lalat jelas bakterinya, jelas seekor hewan yang menjijikkan yang membawa kotoran. Subhanallah. Kepalanya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi daripada ilmu Allah. Nabi bersabda sesuai dengan wahyu dari Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara kecuali dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Setelah dipelajari oleh medis kafir non-muslim dari Eropa, rupanya benar, baru banyak kaum muslimin percaya. Awalnya bukan karena tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Demikian juga masalah jenggot. Banyak muslim tadinya risih dengan jenggot, padahal dia yakin seyakin-yakinnya hadis-hadis tentang jenggot bunyinya perintah dalam Bukhari Muslim.
4 mazhab sepakat wajibnya jenggot kepada kaum lelaki, bukan sunnah. 4 mazhab wajib. Ada yang bisa menukilkan selain wajib, silahkan bawa dalilnya. Dan saya akan sebutkan pendapat 4 mazhab sepakat tentang wajibnya jenggot. Hadis-hadisnya semuanya bunyi perintah selain perbuatan Nabi. Banyak Muslim risih setelah selebritis Eropa memakai jenggot, barulah dia pede pakai jenggot. Apalagi setelah trennya produk wak doyok, baru berduyun-duyun anak muda sekarang pakai jenggot. Bahkan buat status lagi, jenggot tetap bisa gaul kok. Jenggot ikut sunnah, jangan ditambah plus gaul. Cukup murni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan di plus lagi dengan gaul, hilang pahalanya nantinya. Ini menunjukkan terkadang kita kurang tunduk. Ketika Allah dan Rasulnya yang mempromosi, kita tidak mau tunduk, tidak mau bersedekah diri. Tetapi ketika apa yang Allah promosikan tersebut, apa yang dipromosikan oleh Rasulullah tersebut dipuji oleh orang-orang barat, tren di sisi orang Arab atau di orang barat, binatang-binatang film juga memakainya, mengamalkannya, barulah kita mau melakukannya. Berarti asalnya bukan karena tunduk dan berserah diri kepada hukum Allah. Padahal Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Mukmin sejati itu kalau sudah diajak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya, ini hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, disahihkan oleh fulan dan allan dari ulama hadis. Mereka hanya menyatakan sami'na wa ata'na, walaupun mungkin dia belum mengamalkannya. Jangan sami'na wa tapihna, sami'na tapi masa'na, tak sami'na fikirna, sami'na wa ata'na. Jangan diganti. Demikian seorang mukmin. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan hukum, suatu ketentuan peraturan, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah memilih pilihan selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nabi menyatakan, "Innama ju'ilat dhillatu was-sagharu liman khalafa amri." Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana para sahabat bertahan bersama Nabi di perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, yang secara logika dan strategi perang mereka nggak akan mungkin menang. 300 lawan 3.000, 3.000 lawan 10.000 yang berkoalisi dengan Ghatafan dan Yahudi Bani Quraidah. Tetapi mereka tahu ini pilihan Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik. Maka kita dapatkan bahwa sumber kebahagiaan itu tatkala kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bahwa sumber ketentraman hati, sumber kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki itu tatkala kita mau tunduk dan berserah diri kepada hukum Allah. Ini syarat la ilaha illallah yang keempat, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya persilakan apabila ada kritikan ataupun masukan yang ingin disampaikan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang pada saat sholat memakai minyak konyong atau minyak senyonyong? Saya tahu senyonyong itu dulu pas masih kecil di film Kuntilanak.
Seperti apa senyonyong itu? Kayak kalau masalah kayak obat penurun demam kayak gitu lah kata. Maksudnya tidak ada unsur-unsur khurafat kan? Nggak ada. Sekedar minyak wangi gitu. Minyak wangi yang saya tanyakan, minyak konyol itu fungsinya untuk menurunkan demam. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya jika minyak yang mereka gunakan itu atau minyak wangi yang mereka gunakan itu mempengaruhi dalam misalnya dalam berjamaah, Mengganggu orang lain. Ahsan. Berarti tidak hanya senyong-nyong, banyak juga mungkin ada senyang-nyang yang juga mengganggu kan? Berarti pertanyaannya apa hukum menggunakan wewangian yang mengganggu bau orang lain? Cuma di sini para ulama sebutkan secara umum jelas tidak boleh. Cuma standarnya apa? Karena ada dua orang suka, yang lain nggak suka. Dilihat dan dia survei. Kalau dia sudah tahu bahwa kebanyakan orang memang terganggu dengan minyak wanginya tersebut, jangan dia pakai lagi. Karena kita tahu hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Jabir dan dari Abu Hurairah. Nabi melarang para sahabat yang telah memakan bawang merah dan bawang putih, fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Jangan datang ke masjid kami. Masjid mana? Masjid Nabawi. Padahal keutamaan salat Masjid Nabawi luar biasa. Nabi larang, jangan datang. Kalau kamu habis makan bawang merah dan bawang putih, yang sama dengan bawang merah dan bawang putih apa? Jengkol. Tawan nih. Tawan suka makan jengkol nih kayaknya. Peti. Ya. Dan yang semisalnya, kata para ulama. Maka Nabi melarang para sahabat untuk datang ke Masjid Nabawi. Salat di belakang Nabi. Udah di Masjid Nabawi, imamnya Nabi lagi. Apa alasan Nabi? Karena mengganggu anak Adam. Kalau anak Adam udah terganggu, malaikat pun terganggu. Karena malaikat terganggu setiap kali ada anak Adam yang terganggu. Dan banyak model-model minyak wangi seperti ini ya. Terkadang memang minyak wangi mohon maaf khas banget gitu. Ya. Minyak tatu meda kita tamping tang payah taubat nasuha. Beli tamping ayan tengah. Nah, kalau yang sudah seperti ini sudah mengganggu ya jamaah. Pakailah minyak wangi yang ya bisa diterima oleh keumuman jamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sinyong-nyong namanya ya. Tayyib. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, tadi Ustaz sempat menjelaskan bagaimana firman dibinasakan sama Allah ketika azab menimpa dia menimpa kita. Jadi bagaimana ingin saya tanyakan, bagaimana ketika ada orang yang dihukumi hukuman mati, jadinya mau dieksekusi seminggu berikutnya ataupun besok harinya, apakah taubat beliau itu akan diterima sama Allah? Masya Allah. Yang kedua Ustaz, terkait masalah misalnya ada salah satu orang yang ingin mendaftar pekerjaan, tapi dia masuk dengan cara tidak diizinkan sama Allah, dengan cara berbohong tidak puasa. Terus bagaimana janji yang diterima selama itu, rezeki yang diterima apakah itu hukumnya haram ataukah dia harus bertobat setelahnya dia tetap menjalankan aktivitas seperti biasa? Terus yang terakhir Ustaz, tadi Ustaz menegaskan masalah janji. Ada pekerjaan mungkin salah satu instansi terkait itu tidak dibenarkan. Apakah kita mengikuti hukumnya manusia itu kita berdosa, kita menjalankan perintah dari ketentuan yang telah diatur? Masya Allah. Adapun yang pertama, bagaimana taubatnya orang yang sudah divonis hukum mati? Apakah ditaubat? Kalau secara memastikan di hadapan Allah, ini alam gaib, tidak ada yang mampu ya. Tapi kita berbicara dengan hukum-hukum yang sifatnya itu kaedah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Datang sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, sahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir, belum ghargharah. Ghargharah ini satu dari dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama kata para ulama, memang ghargharah secara etimologi. Ghargharah itu sudah sampai tenggorokan, nyawanya itu yang sedang ditarik oleh malaikat maut. Artinya malaikat maut sudah sedang proses menarik ruhnya. Nyawa belum keluar. Dia bertobat enggak diterima lagi. Yang kedua kata para ulama, ghargharah di sini maknanya adalah azab.
yang dengan azab itu dia yakin seyakin-yakinnya nggak akan hidup lagi. Namun yang rajih kedua makna ini benar, karena yang kedua pun didukung oleh ayat Al-Quran dan juga kasus Fir'aun. Nah, sekarang kita terapkan kepada orang yang sudah divonis hukum mati, seperti yang sebelumnya heboh ya, saudara kita Fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima taubat beliau. Hukum mati, saya kira insya Allah taubatnya secara kaidah tadi diterima oleh Allah. Karena hukum mati untuk di Indonesia itu masih ada sekian persen untuk dibatalkan. Itu yang saya ketahui. Pulau Indonesia, apa yang hanji batalkan? Yang hanji batalkan orang yang kamu kena mengkawinnya yang mungkin hanji batalkan. Hukum seluruhnya bisa diaduk, dicampur aduk. Yang A dibuat B, yang merah jadi putih, yang hitam jadi, dan seterusnya. Nah, orang yang sudah divonis mati, ini masih ada kemungkinan bahwa tobatnya itu bukan semata-mata karena tahu dirinya mau mati. Karena yang pertama dia bisa lari, apalagi kayak Nusa Kembangan, bisa lompat ke laut. Atau kalau dia ditegakkan hukum had qisas oleh oleh ahli korban, ketika muni qisas dimaafkan 1 hari sebelum penegakan, dimaafkan, maka insyaallah taala sangat diterima menurut kaidah tadi. Adapun antara dia dengan Allah ini alam gaib, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kita berbaik sangka dan menilai orang tersebut di atas akhir hayatnya. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dilihat itu penutupnya. Penutupnya sebelum dibunuh, dihukum mati, dia salat, dia puasa, dia insaf. Dan hukum mati bukan azab Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak akan mungkin bisa lari darinya. Yang kedua tadi terkait kita masuk kerja dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Ini istilahkan dengan sogok atau dengan bahasa yang lebih lembut. Sebenarnya bukan lembut tapi lebih licik, pelicin. Ya, peng hana mangat, peng keum. Apakah kerja kita itu yang bergaji setelah itu halal ataukah haram? Para ulama katakan tetap halal. Kenapa? Karena gaji dia setelah dia lewat kerja bukan karena sogokan gajinya, tapi karena kinerja dia. Namun dosa sogok tetap dia harus bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kaitan sah tidak sahnya gaji dia, karena dia digaji tiap bulan bukan karena sogokan, karena kinerja dia setelah lewat pekerjaan tersebut. Kedua, setelah saya berbicara diceritakan oleh beberapa orang dalam hal ini, sogokan, uang sogokan itu sendiri terkadang sebenarnya tidak bermain di dalam. Itu hanya jurus tipu menipu yang dilakukan oleh yang menerima uang sogokan tadi. Oh, insyaallah nanti saya pesan. Padahal dia cuma berdoa, ya Allah bululuh. Padahal suara dia nggak pengaruh di situ. Apalagi mungkin pangkatnya kecil. Begitu lewat, alhamdulillah lewat. Saya luar biasa bersusah payah sampai ke pusat saya telepon. Padahal nggak. Kalau nggak lewat pun 50% nggak kembali. Ya. Maka belum tentu dia lewat tadi itu dengan sogok. Karena uang tadi itu belum tentu bermain di dalam. Cuma sampai di dia. Cuma dia melobi. Adapun dosa sogok tetap. Namun gajinya halal. Adapun yang terakhir, kita yang tidak bisa berjenggot karena berada di institusi atau instansi tertentu yang tidak membolehkan jenggot, maka hukum Allah tetap tidak berubah. Tidak akan berubah karena keinginan orang yang ingin menjalankannya. Tetap hukum Allah tidak berubah, maka kewajibannya adalah memperbanyak istighfar. Ya, so yuda mangkenan. Hai awak nak dupu ustaz, kadang-kadang dupu mejen tubit. Kalau enggak mungkin keluar karena mudaratnya lebih besar, perbanyakkan istighfar. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amalan ketaatan kebaikan itu menghapuskan dosa. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini karena waktu telah habis. Sudah adzan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.